Rekan-rekan akademia, saya akan melanjutkan pengolahan data untuk ini ya, untuk studi saya, riset saya tentang live streaming eh, melalui apa istilahnya? Jadi niat konsumen membeli pakaian muslim saat para penjualnya itu live streaming menggunakan Instagram. Caranya, eh, sebentar, ini kan ini model penelitiannya ya. Saya akan membuka, saya mau masuk ke wilayah ke bagian 4 nih hasilnya. Hasilnya kayak gimana? Biasanya apa yang akan saya lakukan pertama kali adalah para peserta. Jadi profil responden ya. Profil responden. Nah, profil responden saya buka dulu. Caranya gini. Analis gampang banget ya. Pastikan bahwa responden Anda itu minimal 200. Dari saya ini ada 204. Jadi ada analyze, terus kemudian pergi ke deskriptif, pergi ke frekuensi. Nah, ini ada beberapa hal yang akan saya klik. Mulai dari apakah Anda berbelanja, apakah Anda beragama Islam, akun sosial media eh, yang Anda miliki. Ini diabaikan dulu nanti karena saya harus ngedit dulu ya. Apakah Anda pernah melihat seorang, apakah Anda pernah membeli barang, apakah Anda gitu. Terus kemudian ini terakhir saya menggunakan ini ini juga status pekerjaan, status ini domisili juga. Oke? Okay? Yang lainnya abaikan aja lalu oke. Okay. Nah, ini apakahnya di blok Ctrl C ya. Lalu lebih baik saya menggunakan sebentar, Excel ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ini salah satu kerepotan kalau nah ini Excel. Maunya Excel kosong tapi kita harus buka data dulu. Ini buka new. Come on, come on, come on. Ini jadi kayak kebuka semua gitu loh. Oke, ini paste dulu. Lalu saya klik lagi yang kedua, saya paste dulu lagi. Nah, teman-teman, ini saya perlebar. Nah, ini yang valid ini kita ketik aja di sini. Ya, yang valid ini dihapus, edit blok. Apakah jadi pertanyaan ini akan tercopy? Terus yang kedua, apakah gitu ya? Jadi pertanyaannya. Nah, sebelum itu saya rapikan dulu yang ini nggak nggak dikepake, jadi dihapus aja. Jadi kita hanya fokus di dua kolom pertama. Pertanyaan ini kalau mau lagi ini dulu, di blok dulu. Dan di kotak-kotak warnanya dihapus dulu. No fill. Alright? Nah, ini kayak ini usia, terus ini status, terus ini tingkat, terus ini domisili. Udah, naik ke atas yang belum, ini masih valid. eh, Tulis dulu aja, nanti kita edit ya. Nanti kita edit. Pokoknya kita pastikan dulu semua pertanyaannya ada di sini.
Udah ya. Kalau udah, pisahkan antara pertanyaan-pertanyaan profil. Ya, ini yang profil ini saya blok. Klik kanan, cut, saya pindahkan ke halaman berikutnya ya, halaman berikutnya. Alright, perlebar. Nah ini biar oke. Nah ini yang kayak gini nih akan saya hapus karena tak berguna gitu ya, tak berguna. Ini profilnya dihapus, jadi tinggal jenis kelamin saja. Ini yang kayak gini, sebentar. Ini dihapus, frekuensi cukup satu di atas ya. Ini dihapus. Terus kemudian total ini juga dihapus. Jadi total yang kita perlukan cukup satu di sini aja. Ya total pas di jenis kelamin. Karena ke bawahnya akan sama. Jadi kita hindari sesuatu yang sama. Ini di delete. Ini juga di delete. Delete atau delete. Terus kemudian ini juga sama, dihapus saja. Oke. Nah, ini ini juga dihapus saja. Sudah kan? Udah. Ini tinggal copy. Copy, pergi ke sini, profil responden. Paste. Nah, terus ini kita klik kanan, lalu pergi ke home, fontnya kita ganti, Times New Roman, kemudian 11, warnanya disamain hitam. Ya, ini tulis aja profil. Terus jangan lupa dikasih caption. Ini tabel. Kalau tabel itu di atas ya. Jangan lupa ini bab 4 berarti tabel 4. Anda harus bikin ini dulu ya. New label, tabel 4, 41 berarti ya. Tulis di sini profil responden. Begitu. Terus kemudian yang kedua, kita balik lagi ke sini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang ini ya. Apakah Anda ini dihapus aja? Nah, terus ini juga sama. Terus ini juga sama. Terus ini juga sama. Oke. Masih ada lagi ke bawah? Masih. Ini yang total juga dihapus saja. Sudah, kalau sudah ini frekuensinya jangan lupa dihapus aja. Oke, ini ya, ini copy dulu, baru kemudian kita paste, klik di sini, kembali ininya di Times New Roman, dibikin 11, terus kemudian hitam, pastiin auto text ke auto fit Windows ya. Sudah. Ini total ini juga sebetulnya bisa dihapus. Mana lagi total? Udah ya. Karena frekuensinya aja udah ini. Nah, teman-teman jangan lupa references, citation, insert tabel. Ini masih tabel 4 ya. Oke.
Jadi gini, eh, cara nulisnya nanti begini. Tabel 42 ya memperlihatkan ininya apa? Misalkan ini deskripsi screening apa? Penyaringan responden. Misalkan deskripsi hasil penyaringan. Penyaringan tuh kayak filtering ya, filter. Misalkan saya belum memperlihatkan hasil penyaringan responden. Kita selalu menyebutkan nama nomor tabelnya ya, tabel 42. Misalkan gitu ya, tabel berapa atau gambar berapa. Nah, ini mahasiswa suka menulisnya tabel di bawah, nggak gitu ya, nggak. Bisa saja tabelnya kita adanya di atas dan seterusnya. Itu juga jadi kebiasaan ketika nulis artikel, misalkan Anda harus publikasi, maka nulisnya jangan tabel di atas atau tabel di bawah, enggak. Biasakan selalu menyebutkan nama tabelnya. Jadi kita rujuk. Tabel 42 memperlihatkan hasil penyaringan responden. Jadi ada nih jelas nomor yang mana gitu kan. Responden adalah jadi gini, seluruh responden adalah memiliki pengalaman pernah berbelanja secara online. Atau kita udah punya padanan kata ya secara daring. Misalkan gini, secara daring. Seluruh responden, saya tulis di sini 100% misalkan gitu kan, memiliki pengalaman pernah berbelanja secara daring dan memiliki akun Instagram gitu. Karena ini yang 100% ini menjadi kriteria. Kita tulis, selain itu mereka juga beragama Islam. Nah, mereka ini nih merujuk pada 100%-nya merujuknya pada mereka ya, beragama Islam dan nah jadi satu data, dua data bisa kita gabungkan dan mengaku pernah melihat seorang penjual atau lebih ya, saya tambahin itu saat mereka live streaming. Para penjual live streaming menawarkan barang dagangannya ya. Jadi 100% semua tuh gitu. Setelah itu kita baru menulis yang berikutnya. Misalkan kita tulis di sini, ini ada 91 responden pernah membeli gitu. Jadi kita tulis 91 ya, tapi nulisnya jangan gini. Kalau angka itu menjadi kata pembuka sebuah kalimat, kita tulis gini. 91 orang dalam kurung berapa persen? 44,6% pernah membeli barang saat penjual melakukan live streaming. Ini. Tapi tidak disebutkan ininya ya, platformnya ya, jadi nggak apa-apa. Live streaming. Terus kemudian sisanya kan nggak usah dibahas, kita bahas yang
menjawab ya aja. Terus kemudian, apakah Anda pernah membeli pakaian muslim secara online? Kita menggunakan kata ini, kata sambung lebih jauh gitu. Apakah membeli 100 secara online? 48 orang dalam kurung 23,5% menyatakan bahwa mereka pernah membeli pakaian muslim secara daring dan gitu. Apakah pernah membeli saat penjual live stream menawarkan barang dagangannya? Oh, apakah Anda pernah membeli pakaian muslim secara online? Ada 48. Apakah Anda pernah membeli pakaian muslim saat penjual live stream menawarkan barang dagangannya? 128 itu menjawab ya. Agak bingung ya. Di satu sisi mereka hanya 48 itu pernah membeli secara online. Streaming bukanlah online juga ya. Nah ini karena jawabannya, datanya itu membingungkan, jadi saya akan, ini agak-agak membingungkan ya, jadi saya pernah membeli barangmu saat menjual live stream menawarkan barang, saya menggunakan data ini aja 128 ya. Agak aneh ya, agak aneh. Bisa juga pertanyaan saya tidak dipahami atau mereka tidak paham bahwa membeli secara streaming aja itu udah online gitu. Ya mungkin maksudnya adalah yang non streaming ya, 62,7%. Daripada nanti bermasalah, udah mendingan yang ini kita data yang itu ditutup aja begitu ya. Begitu teman-teman. Nah, baru bagaimana menulis ini? Menulis ini sama juga tabel 41. Kalau tadi saya bilang menunjukkan, sekarang misalkan gini, tabel 41 berisi yaitu ya bagaimana kita berkreatif menulis kalimat. Berisi profil responden, misalkan gitu. Secara total, nah saya sebetulnya respondennya adalah lebih dari 204. Waktu itu ada 227 orang responden. Secara total, namun demikian 204 orang responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu memiliki akun Instagram, pernah melihat penjual berjualan secara streaming, secara live streaming pada akun Instagram mereka, dan responden pun harus beragama Islam. Ya. Kenapa? Karena produknya adalah produk busana muslim gitu. Terus kemudian di sini responden
terdiri atas, kita bisa nulis begitu, 64 orang pria, 31,4%, dan 140 orang wanita. Oh, atau laki-laki dan perempuan ya. 68,6%. Begitu ya guys, prianya diganti ke laki-laki. Kenapa? Karena sesuai dengan ini. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai usia gitu. Kita mulai dari yang jumlahnya terbesar dulu boleh. Atau ini juga bisa kita mulai dari yang terbesar dulu. Sebentar. Terdiri atas dan gitu ya. Nah, mengenai usia, kita lihat yang usia paling banyak ini ya, 112 ya. 112. Berusia antara 21 hingga 24 tahun. Sebetulnya kita bisa aja hanya fokus di yang terbesar-terbesar aja. Nah, sisanya ini bisa kita gabungkan cuy, karena nilainya kecil-kecil ya. Ini kan jumlahnya kecil-kecil, jadi ini saya akan gabungkan. Ini caranya begini. Akan gabungkan. Oke. Atau begini dulu. Kita akan gabungkan. Kita pergi ke sini, ke Excel. Caranya begini. Ini caranya begini ya. Sorry. Copy. Paste di bawah. Ini 30. Ini kan mayoritas nih. Kita fokus yang mayoritas. Ini bisa kita gabungkan nih. Jadi ini 32 ya. 32. Yang ini yang tabel ini jangan dihapus karena ini kita biar bisa kontrol kalau ada masalah. 32 14,7 ditambah 1 berarti 15,7 ya. Begitu, guys. Ini kita hapus. Berarti ini kita bikin kurang dari 21 gitu. Atau usia ini berapa? Sorry. Ini lebih dari 49, sorry. Lebih dari 49 ini, sorry, saya abaikan dulu. Ya, ini kita pertahankan yang ini. Yang ini, saya copy lalu saya pindahkan ke sini. Alright, yang ini kita hapus. Nah, ini oke, 17 sampai 20. Nah, yang ini saya akan gabungkan, guys. Ya, berarti ini adalah usianya lebih dari 24 tahun gitu. Ya, jadi saya cuma punya data ini supaya menyingkat gitu. Umur 24 bener ya. Di sini lebih dari 24. Di sini ada 62. Di sini 30,4.
Begitu cuy. Cancel. Ini saya pindahkan ke sini. Lalu tarik ke sini. Hanya ada 3, yang ini saya buang. Nah, begitu cara nulisnya. Terus selanjutnya kita tulis. Selanjutnya 62 orang responden dalam kurung 30,4% berusia lebih dari 24 tahun dan gitu. 30 orang responden dalam kurung berapa? 14,7% berusia antara 17 hingga 20 tahun. Nah, terus kemudian berkaitan dengan status pekerjaan 86 orang responden dalam kurung apa itu 42,2% mengungkap bahwa mereka belum bekerja. 87 orang responden. Oh, atau kalau mau bikin konsisten di sini 87 dulu ya. 87 ini 42,6 ya. Nah, di sini 86 orang responden dalam kurung 42,2% belum bekerja. Oh, mereka bekerja gitu kan. Belum bekerja. 31 orang responden dalam kurung 15,2% memiliki usaha sendiri. Dan nah yang terakhir adalah udah ya, ternyata dia cuman segitu, memiliki usaha sendiri. Dannya di sini. Jadi begitu ya cara menulisnya, mendeskripsikan ya. So mudah-mudahan video ini membantu. Anda tinggal lanjutkan untuk yang lainnya. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya untuk mengolah data. Semoga membantu.